Nah, sehingga dari analisis eksternal dan analisis internal tadi, mulai dari tools yang begitu banyak, mulai dari Pestle, Five Force Model, ada BCG Matrix, dan sebagainya, kita formulasikan strategi kita yang umumnya kita kenal dengan SWOT analysis, di mana kita petakan dari sisi eksternal kita petakan menjadi opportunity atau threat, dan analisis internal itu bisa kita petakan menjadi strength dan weakness. Nah, di sini penting analisa kita itu harus tajam, harus jelas dalam mengelompokkan apa sih yang menjadi kekuatan kita. Misalnya kekuatan kita adalah karyawan kita ini kompetensinya sangat bagus. Nah, itu menjadi kekuatan kita. Weakness kita ternyata setelah kita tadi coba analisa dengan beberapa tool, misalnya umur dari karyawan kita secara demografinya itu sudah mulai menua. Nah, itu kita harus point out. Nah, jadi jangan ragu untuk mempoint out apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kelemahan. Itu harus kita gambarkan dengan jelas, sehingga nanti waktu kita memutuskan strategi kita seperti apa, itu clear dan bisa menjawab tantangan ke depannya. Lalu ada opportunity apa, lalu ada ancaman apa, misalnya tadi dari industri itu ada ancaman pendatang baru yang besar. Nah, kita coba state di sini bahwa akan ada ancaman pendatang baru, karena apa? Nah, itu kita keluarkan, kita point out. Nah, setelah itu nanti kita bisa lakukan yang namanya IFAS dan EFAS analysis. IFAS dan EFAS ini adalah nanti kita lakukan pembobotan, kita berikan rating, sehingga kita bisa tahu dari sisi strength kita itu yang paling kuat yang mana, dari sisi weakness yang kuat yang mana, yang paling lemah yang mana, dengan cara kita memvalidasi ini nanti bisa ke direktur-direktur atau key person yang memahami tentang organisasi. Jadi dari ini jadi kita terinspirasi. Nah, kemudian sama juga untuk external factor analysis, bagaimana kita lihat opportunity paling besar yang menjadi peluang kita apa sih? Nah, kita coba terhadap key person di organisasi kita coba bedah bersama-sama, lalu threat-nya, mana ancaman terbesar, sehingga ujungnya kita bisa lihat dari IFAS dan EFAS, kita petakan posisi kita tuh harusnya di mana sih bisnisnya. Nah, misalnya contohnya di sini, posisinya itu ternyata dari sisi EFAS-nya 2,36, IFAS-nya 2,43. Berarti kurang lebih ada di tengah. Bagaimana kita harus selectively dan manage for earning. Jadi pendapatan kita ataupun bisnis kita ini harus kita secara selektif hati-hati dalam mengelolanya. Jadi bagaimana program-program yang udah berjalan sekarang kita terus jalankan dan memfokuskan investasi ataupun pengeluaran kita kepada yang memang benar-benar bisnis yang profit dan risikonya cukup rendah, seperti itu. Nah, bisa jadi nanti mungkin setelah Bapak Ibu lakukan analisa dari eksternal, internal analisis, mungkin misalnya ada EFAS-nya ternyata tinggi, kemudian IFAS-nya juga tinggi. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Misalnya kita lakukan investasi untuk di atas ini, investasi untuk produk kita, misalnya kita beli mesin, kita beli peralatan penunjang lainnya, supaya market kita semakin bertumbuh dan sebagainya. Nah, diagram ini nanti bisa membantu kita untuk kita lihat strategi apa, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan ke depannya. Nah, sehingga setelah kita tadi petakan, posisi kita tuh sebenarnya ada di strength dan opportunity nih yang kuat. Nah, kita bisa petakan, ternyata misalnya kita punya kualitas produk yang bagus, lalu ada tenaga kerja kita nih terampil. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yaitu kita bangun sistem rekrutmen yang efektif untuk dapatkan tenaga kerja yang terampil, berpengalaman serta produktif. Jadi kita bangun nih sistem rekrutmen, talent pool yang benar-benar efektif, bisa menjaring talenta-talenta
baru, talenta-talenta yang bisa membantu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Nah, kemudian juga mungkin dari sisi weakness, opportunity, kita bisa petakan, lalu bisa strength dengan threat, itu kita bisa petakan juga. Nah, baiknya nanti kita akan lebih berfokus kepada misalnya apa menjadi kekuatan dan peluang kita, lalu apa yang kelemahan yang kita alami, apa yang bisa kita lakukan terhadap kelemahan-kelemahan itu, gap-gapnya mana yang bisa kita isi, lalu terhadap ancaman dan juga uh, peluang yang mungkin bisa kita ambil. Nah, terakhir, penting untuk kita setelah memahami apa sih strategi kita, apa yang kita berikan kepada customer, step-step langkah kita apa aja yang perlu kita lakukan, kita buat uh, strategi dan step-stepnya itu ke dalam satu framework. Nah, di sini kami dalam melakukan pengembangan strategic planning, kami mengedepankan kepada peta strategi, atau mungkin Bapak Ibu mengenal dengan balance scorecard. Nah, di sini kenapa kami menggunakan peta strategi? Karena dengan peta strategi ini sebenarnya organisasi bisa melihat sasaran dari organisasi itu tercapai atau tidak dengan lebih spesifik dan jelas. Karena biasanya kalau cuma sampai di tulisan-tulisan tadi seperti sebelumnya di SWOT analisis, umumnya orang hanya baca dan ya sudah sebagai buku aja. Tapi dengan kita lakukan bentukan kepada peta strategi, setiap karyawan dapat dengan mudah melihat, mengecek sebenarnya arah organisasi kita itu mau seperti apa sih. Oh, yang pertama dari sisi finansial, kita ingin mengejar sustain value kita. Dari net profit kita itu harus meningkat, dari return of investment, lalu dari sisi penjualan, cost, dan sebagainya. Lalu dari sisi customer itu seperti apa, bagaimana misalnya jumlah customer kita meningkat, lalu terkait kepuasan dari customer itu bagaimana, lalu apa yang kita lakukan dari sisi internal business process atau internal proses kita, kontrol compliance kita bagaimana, dan sumber daya yang kita lakukan. Nah, dengan adanya peta strategi ini, yang bulat-bulat ini adalah sasaran dan yang dalam kotak ini adalah indikator. Nah, jadi dengan peta strategi yang isinya ada sasaran dan indikator, kita dapat memastikan bahwa organisasi memang berjalan sesuai dengan arah yang kita tetapkan di rencana bisnis kita. Nah, metodenya bisa ada banyak memang. Yang kami tampilkan sih ada bahasa shortcut. Mungkin ada yang menggunakan metode OKR, ada yang menggunakan metode MBO. Itu bebas, boleh menggunakan metode apa saja. Tapi yang penting adalah bagaimana nantinya kita mengukur sebenarnya apakah kita mencapai nggak sih strategi yang sudah kita tetapkan, lalu step-step yang kita lakukan apakah sudah tepat atau belum. Seperti itu. Sehingga nantinya Bapak Ibu bisa menyusun roadmap organisasi itu seperti apa. Misalnya contoh di sini adalah 4 tahun. 4 tahun ke depan seperti apa dari 2018, 2019, 2020, 2021. Nah, kalau saya contoh sekarang ini 2023 sudah menjelang 2024, nah kita coba buat. Misalnya planning cycle kita adalah 5 tahun. Berarti 2004 sampai 2024 sampai 2029 kita petakan apa yang menjadi fokus organisasi kita, lalu langkah-langkah kita, fokus kita tadi, strategi kita, misalnya 2024 adalah penguatan SDM. Nah, langkah-langkah apa saja yang kita perlu lakukan? Outputnya atau outcome-nya apa yang diharapkan? Lalu 2025 seperti apa, 26, dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi panduan organisasi dalam menjalankan bisnisnya. Apa sih yang perlu kita fokuskan, apa yang perlu kita kembangkan, apa yang perlu kita tingkatkan, dan mempermudah nanti waktu kita mengeksekusi strategi tersebut dari tahun demi tahunnya. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya sharingkan pada siang hari ini. Saya kembalikan ke Pak Irfan. Baik, terima kasih Pak Lukas atas materi yang sangat menarik ya.
Sangat menarik ya Bapak Ibu sekalian, kita jadi bisa belajar banyak dan mengetahui tentang bagaimana sih cara kita melakukan analisis internal ataupun eksternal untuk organisasi dan bagaimana dari hasil analisis tersebut kemudian bisa kita formulasikan menjadi sebuah strategi, beberapa strategi lebih tepatnya, dan kemudian kita tuangkan dalam bentuk roadmap. Nah, baik mungkin karena Bapak Ibu sekalian mungkin sudah banyak yang ingin bertanya atau mungkin ingin berdiskusi dengan Pak Lukas. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan mungkin bisa raise hand. Nanti setelah saya persilakan bisa langsung membuka mic-nya untuk bertanya. Namun bagi Bapak Ibu sekalian yang berhalangan untuk bertanya secara langsung, misalnya lagi di perjalanan atau tidak kondusif, silakan bisa bertanya melalui kolom chat. Nanti akan saya bantu bacakan. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian, dipersilakan apabila ada yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa bertanya melalui kolom chat. Ya, kepada Ibu Yuni Setianingsih. Baik, kepada Ibu Yuni Baik, dipersilakan Ibu. izin karena sinyalnya terbatas, saya terpaksa kalahkan video. Ya, pada nih Mas Irfan, maaf mau nanya ini yang tadi materinya yang terkait dengan SWOT. Itu kan keluar dengan begitu perhitungan, ada indikator-indikator keluar dengan resultan strength dikurangi weakness, ketemu resultan. Demikian juga untuk yang eksternal faktor. Nah, kaitannya itu untuk menyusun TOS metriknya itu di mana ya? Apa esensi angka itu kemudian untuk ke arah strategi yang disusun berdasarkan SWOT analisis tersebut. Makasih Mas Dani. Oke, baik Bu Yuni. Saya langsung jawab Mas Pak Irfan. Silakan, silakan. Oke, baik. Kaitannya seperti ini Bu. Sebenarnya nanti setelah kita lakukan eksternal dan internal faktor analisis, kaitannya nanti ke TOS matrix seperti ini adalah nanti kita lakukan prioritas sebenarnya Bu. Mana yang dari S1, O1, mana yang menjadi prioritas kita sampai ke paling bawah. Karena tadi kalau di sini ya Bu ya, di sini tuh kita juga lakukan prioritas. Sebenarnya jadi paling tinggi itu ada stabilitas politik, lalu ada kebijakan pemerintah, fiskal yang paling tinggi, lalu dari sisi internal itu quality product, terus dari sisi weakness itu kita paling besar misalnya project integration-nya. Nah, begitu kita masukin ke TOS, nah dari yang paling atas-atas inilah yang menjadi prioritas kita untuk bisa kita ambil langkah apa sih yang bisa kita lakukan sampai nanti ke paling yang non prioritas. Kenapa kita bikin seperti itu? Supaya nanti waktu kita bikin roadmap perusahaan kita itu jelas apa sih yang akan kita lakukan yang paling mendesak di 2018, contohnya 2019, 2020, 2021 itu nanti ngikutin dari urutan prioritas kita yang kita hitung dari IFAS dan EVAS analysis seperti itu sih Bu. Jadi, sorry maaf satu. Jadi itu kalau ini cenderungnya diambilnya yang gapnya paling Maksudnya gap yang paling tinggi. Oke, mungkin maksudnya Bu Yuni tadi kita pilih, jadi tadi maksudnya seperti ini sih Bu. Tadi kan kita sudah petakan mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah dari kekuatan, ancaman, peluang, dan hal lain sebagainya. Oh, Bu Yuni ya keluar ya. Atau ya mungkin saya coba lanjutkan jelaskan dulu. Nah, bagaimana dari prioritas yang paling tinggi, peluang tertinggi, sampai peluang terendah, kemudian kekuatan kita dari paling tinggi sampai kelemahan kita paling bawah, itu kita coba lihat. Nah, mana yang urgent, mana yang bisa gap-nya tadi, mungkin tadi Bu Yuni singgung, gap-nya itu sangat besar, yang menjadi prioritas kita. Nah, itu yang kita lakukan terlebih dahulu untuk kita petakan di TOS Matrix ini.
seperti itu. Baik, bagaimana Bu Yuni? Apakah sudah cukup jelas? Bu Yuni sepertinya Sepertinya keluar. tertendang ya Bu Yuni. Ya. Oke, Iya, baik, tidak masalah. sorry sinyalnya Sudah. parah Ah, banget. oke. Oke, nggak apa-apa Bu Yuni. Iya, baik. Kira-kira ada feedback lagi atau? Tadi dengar nggak penjelasan saya, Bu? Maaf. Iya, kedengeran kok. Terima Oh, kasih. oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Yuni. Baik. Kemudian apakah Bapak Ibu sekalian lain ada yang ingin bertanya? Silahkan bisa raise hand atau bisa bertanya melalui chat Zoom. Saya persilahkan. Nah, baik. Ini ada dari Bapak Rudi. Mungkin saya bantu bacakan ya, Pak Lukas. Izin bertanya Pak Lukas, seperti yang kita ketahui saat ini, perusahaan-perusahaan sudah mulai menerapkan ESG dalam rencana jangka panjang perusahaan. Bagaimana kita untuk mengilinkan, mungkin untuk menginlinekan, mungkin jadi menyelaraskan antara sasaran yang sudah disusun dengan sasarannya dengan rencana jangka panjang perusahaan ke dalam business plan kita. Jadi bagaimana menginlinekan antara ESG dengan business plan yang sudah disusun. Nah, terima kasih. Silakan kepada Kak Lukas. Baik, ESG ini maksudnya environmental ya, terkait sustainability ya, Pak Rudi. Betul, Pak. Betul ya, Pak. Oke. Terkait sustainability, ini tergantung organisasi apa ya. Ada yang dia memisahkan sustainability plan-nya itu di luar bisnis plan-nya, tapi ada juga yang menggabungkan. Nah, tapi sebenarnya kalau biasanya saya bikin itu saya gabungkan, Pak. Terutama misalnya untuk industri mining ataupun manufacturing yang memang cukup concern terhadap lingkungan. Nah, sehingga kalau misalnya industrinya seperti mining gitu, nah tentang sustainability itu kita masukkan, misalnya dampak lingkungan yang terjadi seperti apa, kemudian misalnya gas karbon, jejak karbon itu seperti apa. Nah, itu kita coba dalami. Kita coba petakan seperti apa sih misalnya gas buang dihasilkan oleh sebuah manufaktur, seperti apa misalnya industri tambang deh, tambang nikel misalnya. Tambang nikel itu kerusakan alamnya seperti apa sih, berapa banyak lingkungan atau hutan yang harus dibabat karena ada pembukaan tambang nikel. Lalu kita cek juga misalnya aturan-aturan terkait sustainability lingkungan terkait tambang tersebut itu seperti apa. Nah, itu kita harus petakan karena itu menjadi penting, Pak. Dalam bisnis kita itu jangan sampai kalau ternyata ada aturan yang terlewat, aturan yang tidak tersentuh lah dengan kita, bisnis kita nanti terganggu, Pak, ke depannya. Seperti itu. Jadi penerapan ESG kalau dalam industri-industri yang memang cukup cukup penting terkait ESG itu harus dimasukkan sih, Pak, seperti itu. Bagaimana Pak Rudi? Apakah ada feedback? Terima kasih Pak Lukas. Mungkin izin sedikit ya Pak, Ya. pendapat juga ya Pak. Berarti kalau saya simpulkan dari pemaparan yang Bapak sampaikan, berarti kita menerapkan si ESG itu berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan bisnis yang kita lakukan sekarang ya Pak, gitu kan. Kalau nantinya Pak, apakah ada potensi misalnya kita pengembangan ESG itu adalah berdasarkan opportunity, karena kan tadi ya sustainability itu kita kan membahasnya terkait berkelanjutan gitu kan. Apakah kita bisa membuat sebuah potensi yang kita anggap sebagai opportunity supaya itu malah menjadi bisnis kita, dan bagaimana cara kita mengidentifikasi hal-hal tersebut gitu Pak. Oke. Ini pernah ada proyek yang saya lakukan, ini manufaktur untuk gagang pintu, kemudian misalnya exit door, panic door seperti itu. Nah,
yang jadi concern itu adalah ada satu opportunity bagaimana sekarang ini gedung itu udah menerapkan green building. Jadi dihitung berapa banyak gas karbon yang keluar, pencahayaan seperti apa, material yang digunakan seperti apa, apakah ada ekses terhadap lingkungan. Nah, itu kita lihat menjadi peluang buat organisasi ini sebagai manufaktur gagang pintu, bagaimana mereka bisa menciptakan door handle itu yang benar-benar ramah lingkungan dari bahan-bahan yang memang ramah lingkungan, kemudian bagaimana membuatnya itu juga ramah lingkungan, itu kita lihat sebagai opportunity, Pak. Gitu. Jadi memang sangat memungkinkan, Pak, ESG ini kita lihat sebagai opportunity juga lingkungan itu dalam bisnis kita. Gitu. Kira-kira apa menjawab, Pak Rudi? Cukup Pak, terima kasih Pak Lukas, Pak Irfan. Baik, terima kasih. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu, satu lagi ya, kalau kasih kebetulan di chat sudah ada satu pertanyaan lagi dari Pak Emir Fahri. Izin bertanya, untuk menentukan pembobotan IFAS dan EFAS, bagaimanakah caranya? Tadi kan tadi IFAS dan EFAS itu bagaimana sih cara pembobotannya? Mungkin bisa di-sharing kalau Lukas. Oke. Untuk menentukan pembobotan, oke, mungkin saya coba share lagi. Nah, untuk pembobotan di sini, umumnya yang kami lakukan adalah dengan top management ataupun dengan key person di organisasi itu. Nah, kita coba petakan bagaimana pendapat dari masing-masing individu. Biasanya sih kami sebar kuesioner sih, Pak Fahri. Bagaimana pendapat dari masing-masing orang, ataupun ada key expert, ahli yang kami undang juga. Pernah kami coba undang ahlinya untuk menilai sebenarnya dalam industri ini dari sisi strength atau weakness ataupun dari sisi opportunity atau threat, mana sih sebenarnya yang paling besar untuk saat ini dan ke depannya. Nah, nanti masing-masing orang akan menilai bobot dan ratingnya. Nah, di sini kami menggunakan AHP, Analytical Hierarchy Process, di mana nanti setiap orang akan membandingkan stabilitas politik negara dibandingkan dengan investasi itu lebih besar yang mana. Lalu stabilitas politik negara dengan global market demand itu seperti apa. Lalu nomor 1 dengan nomor 5 seperti apa. Itu dibandingkan. Lalu nomor 2 dengan nomor 3 dibandingkan. Sehingga nanti kita dapat bobot yang paling tinggi itu di mana. Lalu kita lihat rating dampak yang tertingginya di mana. Lalu kita kalikan sehingga dapat resultannya di sisi paling kanan totalnya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya tadi dari sisi internal proses kita tanya top management ataupun pihak-pihak di internal yang memang paham tentang organisasi, kita minta penilaian mereka. Untuk eksternal kita bisa minta top management juga tetap, ataupun ada ahli-ahli yang lain yang bisa membantu kita memetakan eksternal faktor analisis ini, gitu, sehingga mendapatkan bobot di kolom di tengah ini. Seperti itu sih Pak. Jadi kita pakai teknik AHP, kita coba bandingkan dari nomor 1 sampai 9 ini mana yang menjadi opportunity terbesar, mana yang opportunity terkecil, lalu mana ancaman terbesar, mana ancaman yang paling kecil. Seperti itu. Baik, seperti itu Pak Emir Fahri. Apakah ada feedback atau cukup? Ya, terima kasih Pak Lukas gambarannya. Nah, itu ini sekali satu lagi sedikit lagi. Ini silakan Pak. Ini kan ada dua ya, di EVAS di layarnya ada opportunity dan threats. Itu kan ada perbandingannya kan ada 70 20 sekian gitu ya. Nah, itu kan pertama tadi dijelaskan bobot-bobot yang masing-masing, tapi ketika di opportunity dan threats ini kenapa bisa menjadi besar di opportunity dan kemudian apakah kemungkinan besarnya di threats. Jadi saya bagaimana cara membuat keputusan bobot yang ini lebih besar
dan ini lebih kecil gitu. Seperti itu. Uh, untuk kasus ini kemarin ini kami gabungkan Pak, sehingga opportunity dan threat itu kami anggap sama, sehingga itu di 100% kan. Nah, tadi pakai menggunakan sistem AHP Pak, bagaimana kita bandingkan stabilitas pertumbuhan, global market demand, teknologi informasi dan sebagainya ini, kita bandingkan mana sih yang paling tinggi, seperti itu Pak. Nah, kalau sistem AHP kan nanti kita bandingkan, misalnya stabilitas politik itu ternyata 3 kali, biasanya kan kita lihat 1/9, 1/8, 1/7, ataupun berapa kalinya dari masing-masing faktor. Ya, stabilitas politik itu 3 kali lebih penting dari pertumbuhan investasi. Nah, terus stabilitas politik lebih 4-5 kali lebih penting daripada inflasi, itu misalnya. Nah, nanti kita petakan juga teknologi boiler ternyata tidak lebih penting dibanding pertumbuhan ekonomi. Nah, dari situlah nanti kita petakan sih Pak. Menjadi bobotnya kita persenkan, lalu kita ratingkan seperti itu. Oke, Pak. Baik, sudah nangkep gambaran. Terima kasih Pak Lukas. Ya. Baik, terima kasih Pak Emir, Pak Lukas. Baik, Bapak Ibu sekalian, sangat menarik ya diskusi kita pada siang hari ini ya. Namun sayang sekali karena keterbatasan waktu. Sekarang juga kalau dilihat jendela mungkin sudah cukup sore ya. Ya mungkin kita sudahi untuk diskusi kita siang hari ini. Namun sebelum saya tutup agenda kita pada siang hari ini, baik, mungkin nanti mekanismenya saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya juga relevan dengan uh, materi yang sudah disampaikan oleh Pak Lukas. Kemudian bagi Bapak Ibu sekalian yang mengetahui jawabannya, silahkan bisa raise hand dan memberikan jawaban. Jika benar, maka Bapak Ibu berhak mendapatkan buku membangun organisasi unggul yang tadi sudah di-share di layar. Baik, siap ya Bapak Ibu ya. Jadi yang nanti setelah di raise hand, saya persilahkan dan bisa menjawab, nanti akan mendapatkan door prize. Baik, pertanyaan kuis pertama saya itu adalah, ini sangat mudah sih, ini sangat dasar sekali. Apa kepanjangan dari SWOT? Nah, tadi kan ada. Oke, silakan Pak Ginanjar ya. Silakan Pak Ginanjar. Ya, sebentar Pak. SWOT kepanjangannya strength, weakness, opportunity, sama threat. Right, oke. Baik, benar sekali Pak Ginanjar. Nanti akan ada panitia yang menghubungi Bapak ya, melalui Oke, kolom thank chat you, Zoom. Pak. Oke, Thank you. selamat Pak. Oke, baik, kita masih ada kurang lebih 3 soal lagi. Pak Ginanjar mungkin bisa lower hand dulu. Nanti kita beri kesempatan ke Bapak Ibu sekalian yang belum mendapatkan kesempatan menjawab. Pertanyaan kedua, ini juga sebenarnya mudah kok kuisnya Bapak Ibu sekalian. Apa kepanjangan dari PESTEL? Tadi kan Pak Lukas sempat bilang, oke nih cepat sekali. Yang pertama tadi Ibu Rizda Septerina. Silahkan Ibu Rizda. Politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal. Oke, betul sekali. Menyimak juga sangat dalam sepertinya nih Ibu Rizda. Baik, selamat ya Ibu Rizda ya. Nanti akan ada panitia yang menghubungi via chat Zoom, mohon ditanggapi untuk pengiriman door prize yang akan diberikan. Baik, mungkin bisa di lower hand lagi Ibu Rizda. Masih ada 2 pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian yang belum kebagian, tenang saja, masih ada 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa metode atau model analisis industri yang tadi sempat dijelaskan oleh Pak Lukas? Jadi kan ada model atau metode atau model analisis industri tuh. Ya, tadi Kak Lukas tuh sempat membahas metode apa terkait yang digunakan untuk melakukan analisis industri. Ada yang tahu? Yang ada, silahkan Bapak Rudi. Five Porters Analysis. Ya, Porter Five Force Analysis. Oke, benar sekali Bapak Rudi. Selamat ya Pak, nanti akan ada panitia yang mengontak Bapak untuk pemberian door prize. Nah, ini terakhir, pertanyaan terakhir, juga sangat mudah ya Bapak Ibu sekalian. Apa kepanjangan dari IFAS? Nah, tadi kan ditanya jawab juga sempat ditanya tuh, disinggung lagi di akhir tadi ya, ada IFAS, EFAS. Nah, apa kepanjangan dari IFAS?
Ada yang tahu kepanjangan dari IFAS? Nanti yang tahu yang bisa menjawab bisa mendapatkan buku berjudul Membangun Organisasi Unggul. Tidak ada yang tahu? Oke, ini ada yang raise hand, Bu Siti Melina. Silakan Ibu Siti. Iya, halo. Untuk Halo. IFAS kepanjangannya dari External Strategic Factor Analysis Summary. Oh, salah Bu. Internal kan External. IFAS ya? Ini Iya, apa? I. I. Ya kalau pun Oh, juga nggak apa-apa. Tapi kan I. iya Internal factor. IFAS. Internal Strategic Factor Analysis Summary. Kurang tepat Ibu. IFAS. Internal. Iya, internal aku bilangnya tadi internal Ya, factor analysis. internal. Ya benar, Summary. internal faktor analisis summary. Tadi Ibu bilang internal strategi ya. Oh iya. Internal faktor ya, internal faktor analisis summary. Oke. Selamat Ibu Ya. Siti Melina ya Bu. Nanti akan ada Siap, panitia terima yang menghubungi kasih. Ibu. Iya. Oke, baik. Mungkin sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan kembali bahwa Progresia Webinar akan dilaksanakan setiap bulan ya. Jadi kita harapannya bisa ketemu lagi bulan depan di acara Progresia Webinar. Dan tentunya tema yang akan kita bawakan ini berbeda-beda. Dari mulai seperti manajemen kinerja, talent management system, hingga bisnis proses mapping, penyusunan SOP, dan lain sebagainya. Nah, untuk informasi terupdate terkait webinar kami, bisa didapatkan di sosial media kami, di Instagram @progresia.ccg dan juga di Instagram Cognoscenti Consulting Group di @cognoscenti_ccg. Nah, baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin sebelum kita tutup agenda kita pada siang hari ini, mungkin kita foto bersama terlebih dahulu ya. Sebentar. Nah, di sini kita ada satu. Oke, nah di sini kita ada satu slide ya. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian yang berkenan dan bisa membuka kamera, mungkin bisa membuka kamera terlebih dahulu. Kita akan melakukan dokumentasi bersama-sama. Nantinya dokumentasi ini juga akan di-upload di sosial media kan. Ya, kalau saya tunggu sebentar, mungkin bagi Bapak Ibu yang bisa open cam, silakan untuk bisa open. Oke, baik. Saya hitung sampai 3 ya. Nanti ada panitia yang akan mendokumentasikan. Berikan senyum termanis kepada layar ya Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi, karena hanya satu slide ya. Oke, sekali lagi mungkin gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara Progresia Webinar kita siang hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Lukas yang sudah sharing dan memberikan materi yang sangat luar biasa untuk kita semua. Mungkin bisa berikan tepuk tangan nih kepada Kak Lukas secara virtual ya, atau mungkin di tempat masing-masing. Ya, sekali lagi dan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di acara kita. Hadirin, demikianlah Progresia Webinar dengan tema Corporate Business Strategy Formulation. Saya Irfan Anwar Fauzan selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan kekurangan dalam pelaksanaan webinar ini. Mungkin karena tadi dibuka dengan pantun, saya tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke rumah Bang Kodir hijau pagarnya. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.